Bagi warga negara Indonesia yang tinggal di Meksiko, mungkin tidak asing lagi dengan sosok ini. Ya, beliau adalah Bapak Victor Don Bosco Fernandez. Pak Victor ini merupakan salah satu diaspora Indonesia terlama yang tinggal di Meksiko. Selama hampir 45 tahun, ia mengabdikan dirinya di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Meksiko. Ikatannya dengan negeri sombrero sangat erat, mengingat kedua putranya lahir dan besar di negeri tersebut. Pak Victor pertama kali tiba di Meksiko pada 28 November 1976, setelah sebelumnya bertugas sebagai sekretaris pribadi Duta Besar Republik Indonesia untuk Portugal, Ben Mangrengsay, pada tahun 1975. Di KBRI Meksiko, Pak Victor kembali bekerja mendampingi Bapak Ben Mangrengsay yang saat itu ditunjuk menjadi Duta Besar Meksiko. Meski kembali bekerja sama dengan Bapak Ben Mangrengsay, namun atas permintaan Pak Victor sendiri, Pak Victor pun tidak lagi bekerja sebagai sekpri, melainkan sebagai lokal staf KBRI di Mexico City. Saya persisnya tiba itu tanggal 28 November 1976, jam setengah 6 sore. Berawal dari tahun 75, saya di Jakarta tinggal sama Pak Ben Mangrengsay. Dia ditunjuk untuk jadi dubes di Portugal. Terus saya diajak ke sana menjadi sekretaris pribadi beliau. Kami hanya 6 bulan di Portugal karena sampai Desember karena pemerintah Portugal memutuskan hubungan diplomatik. Persis malam tahun baru kita kembali ke Indonesia. Ternyata bulan April beliau diangkat kembali menjadi dubes di Meksiko. Saya sempat bilang, aduh kayaknya jadi sekpri capek, saya bilang. Kalau ada lowongan jadi lokal staff, kalau boleh saya jadi lokal staff aja. Nah, bulan Oktober dia beritahu, silakan kemari ke Meksiko. Kesan pertama yang dirasakan Pak Victor saat menginjakan kakinya di tanah Aztec adalah perasaan aneh karena perbedaan yang mencolok antara Meksiko dengan Indonesia. Perbedaan itu terutama tampak dari kendaraan-kendaraan di ibu kota negeri tersebut yang tampak tua dan klasik. Rupanya, hal tersebut dikarenakan kendaraan-kendaraan yang berlalu lalang di Meksiko mayoritas merupakan produksi dari Amerika Serikat dan Eropa. Sementara di Indonesia didominasi oleh kendaraan-kendaraan buatan Jepang. Hal lain yang membuat Pak Victor terkejut adalah fakta mengenai kondisi Meksiko yang sebenarnya, yang sangat berbeda dari bayangan dia sebelumnya. Diakui Pak Victor, sebelumnya ia membayangkan kalau Meksiko adalah sebuah negeri yang dipenuhi oleh koboi berkuda, sebagaimana yang ditampilkan dalam film-film produksi Hollywood yang tayang di Indonesia. Sampai di sini, kendaraan juga berbeda, rasanya aneh. Semuanya merek Amerika. Hampir 80% itu kendaraan Amerika, kemudian ada merek Eropa. Itu yang aneh ya untuk kita kalau baru datang dari Asia. Itu yang ekspresi saya pertama ketika datang. Rasanya kok aneh ya, kita nggak ketemu kendaraan seperti di Jakarta. Saya itu sekarang di negara Meksiko yang dulu hanya kita tahu di Indonesia tuh lewat film. Yang kita lihat cowboy Meksiko, orang yang duduk malas-malas, pakai charro, sombrero, berkuda. Tetapi kok ketika itu terus mulai cari tahu, kok nggak ada yang begitu. Ternyata itu kan hanya di film saja. Karena terbiasa merantau sejak kecil, Pak Victor pun tidak mengalami masalah saat harus beradaptasi dengan lingkungan baru di Meksiko. Bahkan yang menakjubkan,
Pak Victor mampu menguasai bahasa Spanyol yang merupakan bahasa nasional Meksiko hanya dalam waktu 3 bulan secara otodidak. Lebih lanjut, Pak Victor mengakui hal yang paling berkesan sekaligus paling disukainya selama tinggal di Meksiko adalah keterbukaan yang menjadi karakter orang-orang di negeri tersebut. Selain itu, ia juga sangat menyukai berbagai kebudayaan Meksiko yang unik dan keindahan destinasi wisatanya. Seperti yang biasa terjadi di Indonesia, Pak Victor yang kala itu masih bujangan kerap ditanyakan mengenai pernikahan, terutama oleh kedua orang tuanya setiap kali ia liburan ke kampung halamannya di Maumere. Agar tidak mengecewakan kedua orang tuanya, ia pun lalu bersedia untuk dikenalkan dengan seorang gadis cantik yang masih memiliki hubungan kerabat dengannya. Perkenalannya dengan gadis cantik yang kemudian diketahui bernama Constancia Wilhelmina Bulan Fernandez itu ternyata membawa berkah bagi hidup Pak Victor. Karena merasa saling cocok, Pak Victor dan sang gadis pun lalu meresmikan hubungan mereka ke jenjang pernikahan pada bulan Juli 1984. Usai menikah, Pak Victor lalu memboyong sang istri ke Meksiko. Tak lama kemudian, setelah tinggal di Meksiko, Pak Victor dan Ibu Min pun dianugerahi 2 orang putra, yaitu Carlo dan Michelle. Selama hampir 45 tahun mengabdi di KBRI Mexico City, membuat Pak Victor merasakan kedekatan yang luar biasa dengan negeri sombrero. Bahkan, Meksiko saat ini sudah seperti menjadi negara kedua baginya. Apalagi, kedua buah hatinya lahir dan dibesarkan di negeri tersebut. Karena itulah, Pak Victor merasa sangat berat untuk meninggalkan negeri mariachi, menyusul rencananya yang ingin melewatkan hari tuanya bersama sang istri tercinta di tanah air, usai memasuki masa pensiun. Sementara itu, terkait dengan pandangan orang Indonesia yang masih menganggap kalau Meksiko adalah negara berbahaya yang dipenuhi oleh kartel narkoba, Pak Victor menegaskan kalau pandangan tersebut muncul dikarenakan kurangnya informasi mengenai kondisi Meksiko yang sesungguhnya. Sebab diungkapkan Pak Victor, jika memang Meksiko sangat berbahaya, maka mungkin saja dirinya sudah tidak ada saat ini. Tapi faktanya, ia dan warga negara Indonesia lainnya tetap menjalani kegiatan mereka dengan normal tanpa mengalami hambatan. Hampir semua. Ini pengalaman yang ketika bertemu tamu-tamu dari Indonesia selalu berpikiran, ya itulah, ada bandit, ada narko, dan lain sebagainya. Sebenarnya saya apa yang saya katakan pada tamu-tamu, kalau bahaya, kami ya sudah tidak ada. Negara Meksiko aman-aman aja kok. Ya, image yang itu mengatakan Meksiko itu gembong narkotika apa. Ya itu urusan mereka. Kita hidup melakukan kegiatan hidup sehari-hari itu normal-normal saja kok. Saya lebih mengatakan bahwa mereka miskomunikasi, menerima kurang atau minim informasi yang secara menyeluruh tentang Meksiko, itu saja. Ya. Sementara itu, terkait dengan telah diresmikannya kepengurusan Indonesian Diaspora Network (IDN) Chapter Meksiko yang baru, sebagai anggota diaspora Indonesia terlama di Meksiko, Pak Victor berharap agar para pengurus yang baru dapat bekerja sama dan saling mendukung dengan mengesampingkan ego masing-masing. Pasalnya, tantangan yang dihadapi para pengurus diaspora saat ini sangat berat, yaitu merangkul dan menyatukan seluruh warga negara Indonesia di Meksiko. Pak Victor mengakui selama ini hubungan antar warga negara Indonesia di Meksiko kurang begitu harmonis. Salah paham yang dipicu oleh sesuatu yang kecil sering kali terjadi,
yang diakibatkan oleh ego masing-masing. Pak Victor berharap agar warga Indonesia di perantauan, khususnya di Meksiko, mau meniru warga negara lain seperti India dan Cina, yang meskipun memiliki sejumlah perbedaan secara pribadi, namun tetap bersatu demi kepentingan bangsa dan negara mereka. Di diaspora ini kan saya istilahkan kita itu di dalam satu kapal yang namanya IDN, Chapter Meksiko. Itu harus kerjasamanya betul-betul erat, saling dukung, hilangkanlah perbedaan, tidak mengenal perbedaan-perbedaan dengan satu tujuan untuk Indonesia. Ini dibutuhkan effort yang tinggi untuk itu. Dari pengalaman, saya harus jujur mengatakan ya, sering muncul perbedaan-perbedaan kecil yang berlanjut lama. Saya bilang perbedaan kecil itu salah. Jangan begitu. Perbedaan pendapat selama kita itu menjadi manusia itu pasti ada. Jangan kalau sudah ego ya udah nggak bisa ketemu. Justru perbedaan itu kita satukan untuk menjadi sesuatu yang lebih besar. Tantangan berat yang paling berat untuk pengurus diaspora untuk menyatukan perbedaan ini. Jadi tadi itu kata perbedaan ego, merasa lebih atau juga yang merasa kurang pun jadi malu ambil bagian. Sementara itu, setelah vakum beberapa lama, akhirnya pengurus baru Indonesian Diaspora Network, IDN Chapter Meksiko, periode tahun 2021 hingga 2023 resmi dilantik pada 17 Agustus 2021 lalu oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Meksiko, Bapak Cepi Tewartono. Pemberian SK dan penyematan PIN sebagai simbol pelantikan diberikan kepada Ketua IDN Meksiko periode tahun 2021-2023, Eni Sulistianingsih, dan anggota kehormatan IDN Meksiko, Evi Siregar, yang dilakukan dalam rangkaian upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76.